Di Quran ya Nabi Adam diciptakan dari tanah, ditiupkan ruh, tinggal di surga, Nggak terus punya ibu. ibu Nggak punya ibu. dipinalti, terus Di penalti ya dipinalti karena melanggar itu loh, dipinalti jadinya karena turun ke buah bumi. khuldi. Terus Oke. turun ke bumi, tapi kan itu aku akan bilang itu mitologi mitologi penciptaan manusia ya, karena kan kita sekarang kita bisa tahu kalau misalnya Nabi Adam dan banyak nabi-nabi lain itu sebenarnya figur ahistoris. Figur-figur yang sebenarnya tidak ada dalam lini masa sejarah, tapi diceritakan berulang-ulang gitu. Jadi levelnya sama seperti alegori atau legenda gitu. Ternyata ada juga orang atau kalangan, ya, dan bahkan kali di zaman kita sekarang ini sudah merebak dengan sangat luas, ya, kalangan khususnya kalangan ateisme, kalangan agnostisme, yang menganggap bahwa kebenaran dari yang kita bahas dari beberapa pertemuan takmir sebelumnya itu adalah sebuah ilusi. Hanyalah sebuah rekaan yang dibuat-buat oleh seorang individu atau dibuat dengan kesepakatan sekian kelompok manusia, ya, untuk mengarang-arang. Lalu ketika muncul pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menyiksa bagi seorang ateis, ya, atau seorang agnostik yang ingkar dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau yang meragukannya, ya. Ataupun seseorang yang barangkali mengaku beragama tapi dia tidak mengimani akan adanya hari akhir, tidak mengimani akan adanya kiamat, hari pembalasan, ya. Juga bahkan tidak mengimani adanya risalah atau kenabian, tidak mengimani adanya wahyu yang diturunkan oleh Sang Pencipta kepada umat manusia untuk kemudian itu diikuti, ya, dan nanti akan dievaluasi ketika dia sudah meninggal. Pertanyaan mengenai lalu untuk apa dirimu ada? Ya. Untuk apa engkau diadakan di alam dunia? Atau kalau tidak mengimani akan adanya Sang Pencipta, untuk apa engkau kemudian ada setelah sebelumnya tidak ada? Ini pertanyaan yang menjadi petaka bagi siapa saja yang mengingkari keberadaan Sang Pencipta, atau mengingkari keberadaan hari akhirat, atau mengingkari keberadaan dari wahyu, rasul, dan agama yang diturunkan oleh Sang Pencipta kepada umat manusia, ya, sebagai panduan untuk dia meniti jalan menuju hari akhirat. Tiga pilar besar di dalam agama, ya, tiga pilar akidah, yaitu kepercayaan akan adanya Sang Pencipta dan yang maha disembah, lalu kepercayaan akan adanya hari akhir, lalu kepercayaan akan adanya wahyu, ya, yang diturunkan melalui malaikat, ya, di dalam kitab suci atau wahyu-wahyu yang lainnya kepada seorang nabi atau seorang rasul, yang itu menjadi syariat atau tuntunan atau panduan bagi umat manusia untuk menjalani hidup, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, untuk kemudian nanti dia tiba di hari akhirnya bisa menemukan jalan yang benar, ya, dan menjauhi jalan yang mengantarkannya ke neraka. Ini tiga pilar besar yang ketika seseorang mengingkari ketiga-tiganya atau mengingkari salah satunya, maka pertanyaan yang paling menyiksa baginya adalah pertanyaan, lalu untuk apa dirimu ada? Sekian tahun yang lalu dirimu tidak ada, lalu sekarang ada, lalu untuk apa dirimu ada? Ini menjadi pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab, bahkan enggan, ya, bahkan tidak mau mendengar pertanyaan seperti ini, karena bukan hanya tidak bisa menjawab, ya, di dalam alam pikiran ateistik atau dalam pikiran orang yang mengingkari kebenaran dari agama dan akidah, tidak ada instrumen atau tidak ada sarana untuk bisa menjawab pertanyaan ini dengan jelas. Ya, Richard Dawkins misalnya, salah seorang tokoh ateis yang paling populer di zaman ini, ketika ditanya mengenai hal ini, ya, di dalam panggungnya, ya, ditanya mengenai tujuan dari keberadaan manusia secara khusus atau tujuan dari keberadaan alam semesta ini, dia justru bertanya balik, why do you think that you have any right to ask it? Mengapa Anda, sang penanya ini, berpikir bahwa Anda itu punya hak, ya, punya wewenang untuk mempertanyakan pertanyaan itu? Nah, ini satu jawaban yang sangat unik, ya, dan juga menunjukkan bahwa betapa tidak berharganya orang yang mengucapkan tanggapan semacam ini. Ya, pertanyaan mengapa kita ada, apa tujuan dari kita ini diciptakan saja, tidak sanggup untuk mendengarnya. Ya, tentu juga tidak bisa menjawabnya. Bahkan dia menganggap bahwa pertanyaan adalah pertanyaan yang tanpa arti. Ya. Dia mengatakan it is a silly question, doesn't deserve an answer. Pertanyaan yang sangat konyol yang tidak membutuhkan jawaban atau tidak bisa menemukan jawaban. Justru klaim seperti ini itulah klaim yang konyol. Bagaimana mungkin seseorang ketika dia punya barang, ya, barang apa saja yang ada di sekitarnya, punya pakaian, punya perabot rumah tangga, punya kendaraan, masing-masing itu dia datangkan, dia hadirkan adalah dengan tujuan yang jelas. Ya, karena sebuah kebutuhan yang jelas, ataupun karena satu rasa, ataupun karena satu program yang jelas, satu arah yang jelas. Dia tidak mendatangkan kursi misalnya ke kamarnya kecuali dengan kegunaan yang jelas. Dia tidak
mengubah isi ruangannya ya, dari yang semula satu bentuk menjadi bentuk lain, satu warna menjadi warna lain, kecuali dengan tujuan yang jelas. Baik tujuan itu adalah rasa suka, ya, selera, dianggap sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang kemudian bisa menjadikan suasana menjadi menyenangkan, atau yang lebih daripada itu, yaitu yang sudah pada tingkatan dibutuhkan. Ya. Semula ruangan tidak ada AC-nya, kemudian didatangkan AC sehingga lebih sejuk, ya. Atau ruangan yang semula dingin, kemudian didatangkan penghangat ruangan sehingga menjadi lebih hangat. Semua ada tujuannya untuk barang-barang yang sepele, ya, benda-benda mati. Bagaimana mungkin dia kemudian dirinya itu sendiri tidak punya tujuan? Bahkan menganggap bahwa pertanyaan mengenai ada tidaknya tujuan dari hidup manusia itu sendiri dianggap menjadi pertanyaan yang tidak ada artinya, bahkan dianggap sebagai pertanyaan konyol. Kalau sekalian menyebutkan contoh yang lain, ya. Peter Medawar, seorang saintis yang pernah meraih penghargaan Nobel, ya, juga menyatakan, ya, mengakui bahwa pertanyaan mengapa, why, itu tidak bisa dijawab oleh sains, tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Tadi Richard Dawkins juga mengatakan bahwa kita bisa menjawab pertanyaan, ya, mengapa gunung itu ada, mengapa gunung itu muncul, dengan penjelasan teknis mengenai proses bagaimana secara penelitian ilmiah ditemukan gunung itu muncul dari bawah dengan proses seperti apa. Bisa ditanyakan kenapa hujan itu turun dengan proses, ya, dari air laut yang kemudian menguap, kemudian menjadi awan, kemudian ditarik oleh angin dan seterusnya, kemudian mencair menjadi hujan. Bisa dijelaskan prosesnya, tapi tidak bisa menjawab mengapa itu ada. Apalagi ketika bicara tentang manusia, juga sains tidak bisa menjelaskan mengapa manusia itu ada. Ya. Bahkan Lawrence Krauss, ya, salah seorang juga yang mempromosikan aliran-aliran jenis ateistik seperti ini, ya, mengingkari keberadaan pencipta atau hari akhirat ataupun wahyu dan agama. Setelah dia mengakui bahwa alam semesta ini maha cermat, ya, dalam arti ciptaannya sangat dahsyat, sangat teratur, ya, serba terkonsolidasi antara satu komponen dengan komponen yang lainnya, saling sinambung, ya. Dia mengatakan bahwa memang alam semesta, khususnya bumi, ini adalah sebuah keistimewaan. Tapi dia menganggap bahwa ini adalah sebuah aksiden, sebuah kecelakaan belaka, sebuah kebetulan yang tidak ada penyelenggaranya, ya, dan tidak dibuat dengan tujuan tertentu. Nah, ini kita lihat betapa naifnya ketika seseorang itu jauh dari agama. Ya. Dia sudah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, bahkan juga penelitian dan bidang yang dia geluti, bahwa alam semesta ini serba teratur, serba rapi, serba bersinambung. Ya. Tapi dia masih menganggap itu sebagai sebuah kecelakaan. Menganggapnya sebagai sesuatu yang sia-sia belaka. Ya, padahal mestinya ketika seseorang semakin bisa mendalami, ya, semakin bisa secara jelas melihat keteraturan, ya, dan pengaturan di dalam alam raya ini, secara otomatis mestinya juga dia menyadari bahwa tujuannya pastilah sangat dahsyat. Tujuan yang utama, dan itu bukan main-main. Nah, Krauss menganggap bahwa ini adalah sebuah kecelakaan. Ya. Lalu apa kesimpulannya? Dia mengatakan, ya kita nikmati saja kecelakaan itu. Ini menunjukkan bahwa dia tidak menemukan tujuan dari keberadaannya. Kalau dia menganggap ya sudah dijalani saja, ya, apa yang dirasa enak dilakukan, apa yang dirasa tidak enak tidak dilakukan, lalu ketika nanti meninggal tidak ada lagi tuntutan, tidak ada tanggung jawab, ya, bahkan tidak ada nilai-nilai mulia. Seseorang itu memikirkan orang lain secara serius, ya. Tidak ada panduan-panduan akhlak, ya. Tidak ada panduan akhlak. Ini contoh lain misalnya, seorang profesor sejarah di New York, di Universitas Cornell, misalnya, William Provine mengatakan, dia mengatakan bahwa tidak ada tujuan, ya, tidak ada tujuan final dari kehidupan ini. No ultimate meaning in life and no free will, ya, sesuai dengan konsep Darwinisme yang dia anut, ya. Tidak ada tujuan global, tidak ada tujuan final dari kehidupan, dan juga tidak ada free will. Dianggap tidak ada kehendak bebas. Karena ternyata manusia meskipun bebas memilih melakukan yang ini dan yang itu, tapi munculnya keinginan itu sendiri adalah di luar kekuasaan manusia, sehingga dianggap oleh orang yang tidak mengakui keberadaan Sang Pencipta bahwa manusia ini keinginannya muncul begitu saja, walaupun dia bisa gunakan, ya, tapi kemudian tidak ada tujuan hidup yang jelas, tidak ada final, ya, tidak ada target final dari bagaimana manusia itu hidup, hingga dia mengatakan kita ada di sini, kemudian nanti hilang begitu saja. Nah, Prof. ini pernah kena kanker otak, ya. Kemudian sembuh, tapi secara prediksi medis maupun juga prediksi dari yang dia rasakan, dia menganggap bahwa nantinya saya bisa kena lagi, ya, saya bisa kambuh lagi, dan itu sangat menyakitkan. Lalu dia mengatakan bahwa daripada saya seperti kakak saya yang meninggal atau berakhir dengan penyakit yang sulit disembuhkan, dan juga dia merasa kesakitan, lebih baik nanti saya tembak kepala saya sendiri dengan pistol untuk mengakhiri hidup ini. Para pemirsa sekalian, inilah ujung dari ketika seseorang kehilangan makna hidup. Ketika seseorang kehilangan jawaban dari tujuan
kenapa dia diciptakan. Ketika seseorang kehilangan nilai dari keberadaannya, kehilangan nilai dari apa yang harus dia lakukan, kehilangan nilai dari apa yang harus dia cintai, apa yang harus dia benci, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia tinggalkan. Sangat jauh ketika seseorang itu bila kita bandingkan seseorang mengerti tujuan dari hidup. Dan ketika kita selaku muslim menanyakan pertanyaan ini atau mendapat pertanyaan ini, apa tujuan dari hidup, seketika kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Illa liya'budun, artinya illa liya'buduni. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah Subhanahu wa taala tidak minta dari kita itu rezeki. Beliau Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan tidak juga minta untuk diberi makan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Innallaha war-razzaq. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itulah juga yang memberikan kita semua rezeki ini. Dzul quwwatil matin, dan memiliki kekuatan yang sangat tangguh. Jadi justru Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita segalanya.